Selamat sore, Pak. Di sini kami dari P8 akan menjelaskan tugas praktikum kuis yang berjudul tentang X01 Free Bias. Saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S4055. Saya Randy Simomora dengan NIM 12S240116. Di sini teman saya Boy akan membaca teks dari tugas kami. X01 Free Bias. Juragan buku. Aplikasi penjualan buku bersultan, Ucok dan Butet kini diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Free Bias, yang akan menggratiskan pembeli terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum USD 100. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku, masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah USD 142,68, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99, yang hasilnya adalah 117,69. Untuk mengimplementasikan program Free Bias, Ucok selanjutnya merancang skematik input dan output sebagai berikut. 1. Aplikasi membaca memasukkan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah diberhenti ditandai dengan memasukkan nilai sama dengan 0. Aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan minimum 100 USD digratiskan untuk item yang paling murah. Yang ketiga, aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi, atau menggunakan fungsi TOEFIC. Note, semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Dan kemudian kami sudah membuat hasil logaritma pada soal tersebut, yang dimana hasil logaritma ini akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia. Dalam logaritmnya, yang pertama kami membuat declare yaitu dengan tipe data real. Kami mendeklar harga buku, hasil nilai terkecil dan hasil akhir, di mana ini di declare real karena mereka menggunakan nilai koma. Lalu kami mendeklar jumlah buku dalam tipe data integer karena merupakan bilangan bulat. Lalu kami mengassign nilai sama dengan 0, jumlah buku sama dengan 0, dan juga nilai terkecil 999. Di mana nantinya nilai 0 jumlah buku dan terkecil ini berfungsi untuk dalam perbrancingan di mendapatkan hasil terkecil untuk if else-nya ke dalam false, yaitu akan mendapatkan assign terkecil sama dengan harga buku. Di sini kami menggunakan loopingan do, yaitu di mana harga buku tidak sama dengan 0. Setelah itu kami menggunakan input harga buku, lalu menggunakan branching if else di mana harga buku sama dengan 0. Lalu jika masuk ke dalam if else false, di mana hasil sama dengan harga buku ditambah nilai, di mana hasil ini nanti merupakan harga buku yang ada pada branchingan. Jika harga bukunya tidak sama dengan 0, maka harga buku yang ada di sini akan terganti. Lalu masuk ke dalam nilai itu sama dengan hasil, di mana hasilnya itu merupakan hasil dari harga buku ditambah nilai ini. Itulah yang merubah nilai di assign yang kedua ini. Lalu masuk ke assign jumlah buku, di mana jumlah buku ini sama dengan jumlah buku ditambah 1. Di mana nantinya jumlah buku yang kita buat itu akan bertambah dengan 1. Assign yang ketiga ini dilakukan karena kita tidak tahu jumlah buku yang kita masukkan itu berapa. Nah,
nantinya jika kita melakukan pengulangan, misalnya ada 3 kali pengulangan, nanti masuk ke jumlah buku ini seperti jumlah bukunya itu ada 1, maka di sini jumlah buku 1 ditambah 1 maka 2. Lalu jika jumlah bukunya itu 2, maka 2 ditambah 1 itu menghasilkan 3. Lalu jika setelah selesai dari jumlah buku ini masuk ke dalam brancingan if else jika terkecilnya itu lebih kecil dari harga buku. Dimana tadi terkecilnya itu merupakan 99999. 99 ini digunakan agar nanti hasilnya ini didapat keluar ke if else false. Dimana kami mengassign terkecil sama dengan harga buku. Setelah itu untuk memberhentikan loopingan yang ada di sini, kami menggunakan 0, yaitu di mana harga buku sama dengan 0. Setelah itu loopingan pun selesai dan masuk ke dalam perbrancingan di mana kami buat ini untuk mendapatkan mendapatkan free bias yang diskonan buku jika bukunya itu dibeli lebih dari $100 atau minimal $100. Nah, di mana perbrancingan ini berisi jumlah bukunya minimal itu 2 dan hasil atau harganya itu minimalnya $100. Nah, jika hasilnya benar, yaitu kedua jumlah buku dan juga hasilnya sesuai dengan yang diminta, maka hasilnya akan true, yaitu benar dan akan masuk ke dalam hasil akhir sama dengan hasil terkecil. Di mana hasil akhirnya ini merupakan harga dari seluruh buku dikurangi dengan harga buku yang diinput pada pertama kali di bagian loopingan ini. Lalu, jika jumlah bukunya itu tidak sama dengan 2 atau semisalnya jumlah bukunya itu 1 dan juga hasil pembeliannya itu $50, maka dia itu akan masuk ke if else false di mana akan keluar outputnya itu menggunakan to set hasil 2. Sama juga di bagian true-nya tadi, jika hasil dari jumlah bukunya itu lebih atau sama dengan 2 dan juga hasil pembeliannya itu $100 minimalnya atau lebih dari $100, maka akan menghasilkan output to fixed hasil akhir 2. Nah, di hasil akhir ini juga nanti pengurangannya ini merupakan hasil akhir dari misalnya dia belinya itu $150, maka itu akan dikurangkan dengan terkecilnya. Dan itu akan mendapatkan seperti output yang diminta pada saat ini, yaitu item pertama adalah harga yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99 yaitu 117,69. Begitulah maksud dari hasil akhir sama dengan hasil dikurang terkecil. Setelah itu kami menggunakan 0 untuk memberhentikan semua proses yang ada di logaritma kami ini. Di sini kami akan membuktikan bagaimana logaritma yang kami buat itu berjalan sesuai untuk menghasilkan output yang diminta pada soal. Di sini teman saya Boy akan memasukkan atau merankan example pertama ke dalam konsolnya. Example pertama meminta untuk memasukkan input dari harga buku pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian diakhiri dengan 0 sebagai penutup dari program logaritma kami. Di mana kami akan membuat input pertama yaitu 24,99, lalu 31,99, kemudian 58,15, lalu 27,55, dan kemudian diakhiri dengan 0. Maka hasil yang ditampilkan pada logaritma kami itu 17,69 sesuai pada output yang berada pada contoh soal. Kemudian contoh kedua akan dijelaskan oleh teman saya Teresia. Di example kedua, saya akan memasukkan kembali input yang diminta, input yang diberikan pada soal, yaitu harga buku pertama 44,99, lalu 11,99, 48 salah. Maaf ya Pak. Kita ulangi. Yang pertama itu harga bukunya 44,99, yang kedua 11,99, yang ketiga 48,15, dan yang terakhir itu ditutup dengan 0
sebagai penutup. Nah, hasilnya itu 93,14 sama dengan output yang diberikan. Karena itu Pak, tugas kami juga udah sesuai dengan yang diminta dan hasil dari tugas kami itu sudah centang dan bernilai 100. Nah, untuk kendala yang kami alami dalam membuat logaritma ini Pak akan dijelaskan oleh teman saya, Boy. Kendala yang kami dapatkan dalam proses pengerjaan itu sebenarnya tidak ada, tetapi kendala yang paling sering itu kelalaian. Yang dimana kami membuat output to fix ini bukan berada pada true, tetapi pada akhirnya. Yang dimana saat soal yang memiliki hasil dari to fix, dari hasil yang false ini akan tertimpa dengan output yang hasil akhir ini. Nah, itu membuat hasilnya ini salah. Jadi kami memperbaruinya lagi dengan memindahkan output yang berada di sini kian menjadi di bawah hasil akhir ini. Sekian hasil dari penjelasan kelompok kami. Akhir kata terima kasih. Dan sebagai tambahan, dari saya kurang